Meksiko kian kokoh di Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Ekuador 2-0 pada babak 32 besar di Stadion Azteca, Rabu, 1 Juli 2026. Kemenangan ini memastikan langkah L3 ke babak 16 besar dengan rekor sempurna, 4 kemenangan beruntun tanpa sekalipun kebobolan. Sejauh ini, tim asuhan Javier Aguirre telah mencetak 8 gol dan menjaga pertahanan mereka tetap steril. Sebelumnya, Meksiko sukses menumbangkan Afrika Selatan, 2-0, Korea Selatan, 1-0, dan Republik Ceko, 3-0. Performa impresif ini menjadikan Meksiko salah satu tim paling konsisten di turnamen. Kini, mereka menanti lawan di babak 16 besar, yakni pemenang antara Inggris atau RD Kongo. Bermain di Stadion Azteca menjadi keuntungan psikologis besar bagi Meksiko, mengingat mereka memiliki catatan mentereng dengan 8 kemenangan dan 2 hasil imbang di stadion tersebut. Dengan kepercayaan diri tinggi, L3 siap melanjutkan dominasi mereka demi mengejar gelar juara di rumah sendiri. Piero Hincapié menerima kartu merah langsung saat Ekuador takluk 0-2 dari Meksiko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Rabu, 1 Juli 2026. Bek Arsenal tersebut diusir wasit di masa injury time babak kedua setelah terlibat adu mulut dengan Santiago Jimenez, yang membuat Ekuador tersingkir dari turnamen. Keputusan ini diambil wasit setelah meninjau insiden melalui VAR, berdasarkan aturan baru FIFA yang melarang pemain sengaja menutupi mulut saat berkomunikasi di lapangan. FIFA menerapkan aturan ini guna meningkatkan transparansi, terutama saat terjadi dugaan pelanggaran disiplin atau ucapan diskriminatif. Hincapié merupakan pemain kedua yang terkena sanksi ini setelah Miguel Almiron. Aturan ini dikenal luas sebagai Prestiani Law, setelah insiden Gianluca Prestiani di Liga Champions musim lalu. Timnas Iran resmi meninggalkan Tijuana, Meksiko, pada Rabu, 1 Juli 2026, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026. Situasi geopolitik memaksa mereka bermarkas di Meksiko meski seharusnya berlaga di Amerika Serikat, yang menyebabkan kelelahan akibat perjalanan rutin dan minimnya bantuan FIFA. Langkah Iran terhenti meski sempat berpeluang lolos via peringkat ketiga terbaik. Selama di Tijuana, skuad Iran merasa diterima dengan hangat oleh masyarakat setempat. Sebagai bentuk perpisahan, mereka menyatakan bahwa Meksiko telah menjadi rumah kedua bagi tim. Iran pun mengkritik standar kompetisi yang dianggap tidak adil bagi semua peserta. Bagi kami, fair play bukanlah slogan, namun identitas sepak bola. Tulis mereka dalam pesan perpisahan yang menekankan pentingnya rasa hormat dan martabat manusia di atas hasil pertandingan. Manuel Neuer resmi mengumumkan pensiun dari timnas Jerman setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026, usai kalah adu penalti dari Paraguay di babak 32 besar, Selasa 30 Juni. Ini merupakan kali kedua kiper berusia 40 tahun itu pensiun, setelah sebelumnya sempat berhenti pasca Piala Eropa 2024 sebelum akhirnya dipanggil kembali. Debut sejak 2009, Neuer menutup karir internasionalnya dengan 128 caps dan 50 clean sheet. Ia tercatat sebagai satu-satunya anggota skuad juara Piala Dunia 2014 yang tersisa dan memegang rekor kiper dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, 23 laga dalam 5 edisi. Meski pensiun dari tim nasional, karir Neuer di Bayern Munich tetap berlanjut setelah ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak bulan lalu. Pantai Gading harus tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sebuah hasil yang memicu kekecewaan mendalam bagi Amad Diallo. Ia merasa terpukul karena Les Elephants harus pulang setelah kebobolan gol di penghujung waktu normal. Kami kecewa dengan kekalahan ini karena memiliki banyak pemain hebat yang dapat membuat perbedaan kapan saja dalam pertandingan, ungkap Diallo sebagaimana dikutip dari situs FIFA. Ia menambahkan bahwa meski menghadapi lawan dengan pemain-pemain luar biasa, timnya menyesali cara mereka tersingkir. Kendati gagal, Diallo mencoba mengambil hikmah dengan menekankan bahwa turnamen ini menjadi pengalaman berharga, mengingat Piala Dunia 2026 merupakan debut bagi sebagian besar anggota skuad Pantai Gading saat ini. Laju timnas Prancis di Piala Dunia 2026 belum terbendung, mengukuhkan status mereka sebagai kandidat terkuat juara, yang kini sukses mencetak minimal 3 gol dalam 5 pertandingan Piala Dunia berturut-turut. Rangkaian ini dimulai dari final Piala Dunia 2022 melawan Argentina, 3-3, disusul 4 laga di turnamen 2026. Statistik mengerikan ini menyiratkan bahwa Prancis belum menemukan lawan sepadan. Meski Paraguay dikenal memiliki pertahanan yang tangguh, Prancis tetap diunggulkan berkat kualitas permainan yang berada di level berbeda, menjadikannya ujian menarik bagi ambisi besar Les Bleus. Argentina tengah menunjukkan performa impresif di Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih seluruh laga fase grup. Di tengah kiprah sang juara bertahan, muncul kabar bahwa pelatih Lionel Scaloni akan tetap menukangi tim hingga 4 tahun ke depan. Sejak menjabat pada 2018, Scaloni telah membawa Argentina meraih kejayaan melalui gelar Piala Dunia 2022,
2 trofi Copa America, dan Finalissima 2022. Meski kontraknya sempat dikabarkan berakhir pada penghujung 2026, Sportsmole melaporkan bahwa Scaloni telah menyepakati kontrak baru secara lisan hingga 2031. Kesepakatan yang melibatkan pertemuan antara agennya dan AFA ini mencakup peran Scaloni untuk memimpin Argentina hingga Copa America 2028 dan Piala Dunia 2030. Arsenal tengah membidik 2 bintang Prancis, termasuk winger PSG Bradley Barcola, berdasarkan laporan jurnalis BBC, Sami Mokbel. Manajer Mikel Arteta ingin memperkuat skuadnya di bursa transfer ini pasca kekalahan di final Liga Champions dari PSG, meskipun tidak ada tekanan untuk melakukan perombakan besar menyusul keberhasilan musim 2025 hingga 2026. Salah satu target utama Arsenal adalah kiper Ilan Meslier yang kini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Leeds United. The Gunners memerlukan kiper cadangan mengingat masa depan Kepa Arrizabalaga yang tidak pasti, karena kiper asal Spanyol tersebut berpotensi hengkang demi mencari kesempatan bermain reguler. Selain Meslier, Arsenal terus memantau Barcola untuk menambah kedalaman lini serang mereka. AC Milan mencetak rekor transfer klub setelah mendatangkan Gonçalo Ramos dari PSG, namun kini mereka mengalihkan fokus ke sektor pertahanan dengan target ambisius, Virgil van Dijk. Menurut La Gazzetta dello Sport, mendatangkan kapten Liverpool tersebut merupakan opsi impian Zlatan Ibrahimovic. Meski kontrak Van Dijk tersisa 1 tahun, langkah ini sulit terwujud menyusul kepergian Ibrahima Konate dari Anfield. Sebagai alternatif, Milan membidik Gonçalo Inacio dengan estimasi harga €30 sampai €40 juta. Bek berusia 25 tahun yang memperkuat Portugal di Piala Dunia ini sangat dikenal pelatih Milan dari masa kerja sama mereka di Sporting CP. Kini, kepemilikan Redbird tengah mengevaluasi langkah strategis untuk memperkuat lini belakang Rossoneri demi menghadapi musim depan. Antonio Conte kembali menjadi sorotan bursa transfer setelah klub Arab Saudi, Al Ittihad, dikabarkan siap menawarkan gaji €20 juta per musim untuk merekrutnya. Tawaran ini mencuat pasca perpisahan klub dengan Sergio Conceição. Conte saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kerjasama dengan Napoli secara mutual pada Juni 2026, di mana ia sukses mempersembahkan gelar Scudetto dan Supercoppa Italiana. Meski tawaran Al Ittihad sangat menggiurkan, posisi pelatih kepala timnas Italia menjadi prioritas utama bagi pelatih berusia 56 tahun tersebut. Ia bersaing dengan Roberto Mancini untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Gennaro Gattuso. Saat ini, FIGC masih fokus menentukan direktur teknis sebelum memutuskan pelatih baru. Ula Romeni berpeluang kembali ke Eredivisie setelah dikabarkan diminati oleh Fortuna Sittard. Ketertarikan klub Belanda tersebut pertama kali diungkap jurnalis Born Timister, yang menyebut adanya minat serius terhadap penyerang berusia 26 tahun tersebut. Jika transfer terwujud, Romeni berpeluang setim dengan rekan setimnya di timnas Indonesia, Justin Hubner. Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi dari Fortuna Sittard maupun Oxford United terkait rumor ini. Romeni juga masih berpeluang bertahan di Inggris di bawah arahan manajer baru Oxford United, Aaron Ramsey. Gilberto Mora, remaja ajaib asal Meksiko, mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026. Menjadi starter melawan Ekuador di babak 16 besar pada usia 17 tahun 259 hari, ia dinobatkan sebagai pemain termuda kedua yang tampil sejak awal di fase gugur turnamen. Bakatnya yang disandingkan dengan legenda seperti Pele dan Rafael Marquez ini menarik perhatian dunia. Perwakilannya, Rafaela Pimenta, mengungkapkan bahwa Mora bermimpi bermain untuk Real Madrid. Meski memiliki ambisi besar, ia tetap rendah hati dan didukung keluarga yang fokus. Dengan kualitas yang dimilikinya, Mora diakini mampu bersinar di panggung sepak bola Eropa di masa depan. AC Milan kembali membidik pemain dari Sporting CP, kali ini menargetkan bek tengah Ousmane Diomande. Laporan Tuttosport menyebut bek berusia 22 tahun tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar €80 juta. Meski membutuhkan investasi besar, jajaran direksi Milan tetap bersedia mengejarnya sebagai bagian dari rencana mendatangkan 2 bek tengah baru musim ini. Diomande dinilai ideal berkat fisik kuat, kecepatan, dan kemampuan mengolah bola yang mumpuni. Ia telah 2 kali masuk tim terbaik Liga Portugal bersama Sporting CP, termasuk saat meraih gelar juara musim 2023 hingga 2024. Chelsea dikabarkan mengajukan tawaran sebesar 70 juta pound atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk mendatangkan bek muda Barcelona, Pau Cubarsí. Upaya ini dilakukan The Blues guna memperkuat opsi pertahanan menjelang musim 2026-27. Meski diakui sebagai salah satu bek terbaik dunia dengan potensi tinggi, tawaran tersebut ditolak oleh Barcelona. Belum dipastikan apakah Chelsea akan mengajukan penawaran lebih baik bagi pemain berusia 19 tahun itu. Cubarsí dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk sukses di Premier League, terutama di bawah arahan Xabi Alonso.
Inter Milan dilaporkan tengah membidik bek Chelsea, Trevoh Chalobah, untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. Nerazzurri membutuhkan tambahan tenaga di sektor belakang guna menjaga kedalaman skuad, dan Chalobah dinilai sebagai profil yang tepat untuk mengisi kebutuhan tersebut. Pemain asal Inggris ini dianggap memiliki kemampuan fisik serta pengalaman yang cukup untuk beradaptasi dengan gaya permainan Serie A. Meski belum ada kesepakatan resmi, Inter terus memantau situasi sang pemain di Stamford Bridge. Langkah ini menunjukkan ambisi Inter untuk membangun fondasi tim yang lebih solid di kompetisi domestik maupun Eropa.